Dulu kota ini hanya sebuah kampung nelayan kecil, namun kini Tokyo terus berkembang menjadi pusat bisnis dan juga salah satu destinasi wisata dunia dan juga rumah bagi 35 juta orang lebih. Tokyo, kesibukan di setiap bagian kota ini seolah tak pernah berhenti. Kawasan Shibuya contoh kecilnya. Kesibukan di jalan hingga stasiun bawah tanahnya jadi ikon negeri Sakura. Kebudayaan dan gaya hidup modern jadi pemikat kota ini. Jutaan wisatawan mancanegara datang ke Jepang setiap tahunnya. Sekitar 500.000 diantaranya adalah wisatawan Muslim. Pemerintah Jepang gencar menyediakan fasilitas bagi umat Islam dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah dan pelaku usaha di sini sadar potensi wisatawan datang dari beberapa negara di Asia yang mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia dan Malaysia. Saat kita tiba di Jepang, kini sudah tersedia beberapa aplikasi tentang Muslim friendly atau petunjuk-petunjuk bagi kaum Muslim untuk beraktivitas. Misalnya seperti di aplikasi ini, ada petunjuk mulai dari masjid, lokasi restoran yang halal, ataupun penginapan yang memang Muslim friendly. Hotel yang saya pesan ini Sakura Hotel di kawasan Shinjuku. Sejak tahun 2013, hotel ini menyediakan fasilitas untuk turis Muslim. Contohnya, musala ini. Ya, meski belum ideal, tempat berwudu misalnya, belum ada tempat khusus. Muhammad Ibrahim, staf Muslim di hotel ini yang dipercaya pengelola hotel untuk memastikan segala keperluan tamu Muslim terpenuhi, termasuk menyediakan menu makanan halal selama 24 jam. The most important things for Muslim guests is food. The most important for human being is food. So first thing we thought that the food is so much important. So from the beginning we just fix it in the halal menu. Harga sewa satu kamar per malam mulai dari 7.000 yen atau sekitar 700.000 rupiah. Pengelola hotel menyediakan kebutuhan bagi turis Muslim seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan Muslim ke Jepang. Obviously, we are facing the age of globalization, obviously, and we had a significant increase in Muslim guests. Selain hotel, pengelola penginapan yang sudah ada sejak 1992 ini juga menyediakan penginapan seperti asrama atau dormitori dengan konsep ramah Muslim. Lokasinya masih berada di kawasan hotel, namanya Muslim House. Halo. Nice to meet you, Peter. Rata-rata penghuni di sini menyewa kamar minimal untuk 1 bulan. Sebagian besar, mereka adalah pelajar yang belum mendapat hunian di Tokyo. Salah satunya yang menyebut saya ini, namanya Wahid, asal Perancis. Halo. Halo. Where you come from? From Tunisia. Sebagai seorang Muslim, Wahid memilih tempat ini karena tersedia fasilitas untuk umat Islam. So I just try to explain them that we have to pray, what is halal food, but it's very hard because of the language, you know. I don't have my skill in English, it's not so good, and also it's hard to explain what is it with simple word. Rumah ini terbagi 2 lantai. Lantai pertama kamar untuk pria, lantai 2 digunakan untuk kamar wanita. Salah satu ruangan dijadikan musola.
Menjelang malam, satu persatu penghuni asrama tiba. Sebelum menutup hari, kami berkumpul sambil tukar pengalaman. Sebagian sukarela bertugas menyiapkan makan malam. Penghuni di sini datang dari berbagai negara. Prancis, Timur Tengah, hingga Indonesia. Laksmi salah satunya. Berbagi atap dengan sesama muslim dari negara lain membuat ia lebih terbuka pengetahuan tentang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau transfer knowledge sih mungkin secara nggak langsung ya, karena kan kadang-kadang kalau misalnya kecil-kecilan gini aja sih, misalnya kayak di Indonesia semua pakai jilbabnya mungkin nutup kan dari atas sampai bawah. Terus kayak yang ternyata ada orang Prancis waktu itu dia cuma nutup kepala aja, tapi lehernya kelihatan gitu kan. Jadi kalau untuk knowledge sih kita jadi lebih terbuka sih pikirannya antara yang oh sama-sama Islam aja beda gitu. Datang dari berbagai negara, berbeda latar belakang, berbeda bahasa. Hanya prinsip iman Islam yang menyatukan semua. Kota Tokyo awalnya bernama Edo. Saat Kekaisaran Meiji tahun 1868 berubah menjadi Tokyo. Di masa ini Tokyo berkembang dan menjadi ibu kota negara Jepang. Tokyo menjadi pusat aktivitas politik dan bisnis. Di masa ini Kekaisaran Meiji menetapkan Shinto sebagai agama negeri Sakura. Salah satu catatan sejarah Kekaisaran Meiji adalah Meiji Jingu. Kuil ini dibangun 1921 untuk mengenang Kaisar Meiji. Selain kuilnya, yang menarik di sini adalah suasana asri karena banyak pohon-pohon besar dan juga rindang. Dan pohon-pohon ini dulunya adalah sumbangan dari warga Jepang dan juga luar negeri sebagai bentuk penghormatan untuk Kekaisaran Meiji. Pepohonan rimbun di tanah seluas 700.000 meter persegi menjadi pagar alami kuil. Meiji Jingu biasa digunakan untuk pemeluk Shinto beribadah dan menggelar upacara keagamaan. Selain itu, tempat ini jadi salah satu destinasi wisata sejarah di Tokyo yang jadi favorit wisatawan. Setelah melihat kuil Meiji dan sejarahnya, saya melanjutkan perjalanan saya ke daerah Shinjuku. Masih wisata sejarah. Tapi yang satu ini, sejarah Islam di negeri matahari terbit. Masjid Jami tujuan saya. Arsitektur bangunan masjid bergaya Turki. Sebelum banyak dibangun masjid di Jepang, Tokyo Jami menjadi masjid terbesar di negeri Sakura. Masjid dibangun tahun 1938 oleh komunitas Turki yang datang ke Jepang. Kalau berada di area masjid ini serasa berada di Turki, padahal ini di Tokyo, Jepang. Tapi memang tempat ini karena arsitekturnya jadi destinasi atau daya tarik wisata juga bagi turis-turis yang datang ke Tokyo. Tapi selain itu di dalam masjid ini menjadi fasilitas bagi umat muslim di Jepang untuk mulai dari beribadah hingga belajar Al-Quran. Arsitektur bergaya Ottoman menghias setiap sudut masjid dengan kapasitas 1.200 jamaah. Pembangunannya memakan waktu 1 tahun. 100 seniman asal Turki terlibat dalam pembangunannya. Semua bahan bangunan masjid didatangkan dari Turki. Hubungan negara Turki dan Jepang mulai terjalin sejak Kekaisaran Meiji dan Ottoman di abad 19.
Pengelolaan masjid ini di bawah pemerintah Turki. Karena itu, tempat ini pun sekaligus menjadi pusat kebudayaan Turki. Kini Tokyo Jami menjadi pusat kegiatan umat Islam di Tokyo. Seperti menjadi tempat belajar mengaji bagi warga Jepang mualaf. Oh, the hard one. Kegiatan masjid cukup aktif. Akhir pekan, kegiatan belajar agama mulai dari anak-anak hingga dewasa diadakan. Shigeru Shimoyama, dialah pengurus masjid di sini. Setiap hari ia bertugas menerima kunjungan wisatawan untuk mengenalkan sejarah masjid dan agama Islam. Pekerjaan ini sudah diembannya sejak tahun 2010. Islam has been misunderstood religion in Japan, so we have to let the Japanese people know what is the real Islam. That is a very important part. The Japanese people only know Islam is a religion. It's prohibited pork, prohibited drinking alcohol. That is all. So we have to inform them. Shimoyama kini berusia 66 tahun. Ia memutuskan masuk Islam saat kuliah tingkat 2. Ia mengenal Islam dari komunitas Muslim di Afrika. Sepulangnya dari Afrika selama setahun, ia memperdalam Islam hingga memutuskan memeluk agama Islam saat berusia 27 tahun. Semangat mengenalkan arti Islam sesungguhnya kepada orang banyak menjadi tujuan hidupnya. Hampir setiap hari, Shimoyama melayani rombongan wisatawan. Kali ini, rombongan umat Buddha asal Korea Selatan. Selain sejarah, Shimoyama juga mengenalkan kepada mereka cara dan arti sholat. Jujur dan ikhlas, Shimoyama terus mengenalkan keindahan Islam. Don't think difficult way. Let's think and we have to act simple way. When I meet some Muslim here, some of them from Indonesia, some of them from our country, Africa, not only Paris, London, New York, I will say, Assalamu alaikum, peace be upon you, and shake hands with other Muslim people in front of the Japanese ordinary people. They will understand, Islam is a very good religion. Membagikan pemahaman Islam sesungguhnya menjadi amalan baik dalam kehidupan. Jalan yang dipilih Shimoyama ini menginspirasi saya untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan berbagi kepada orang lain. Hubungan kekaisaran Meiji dan Ottoman Turki masa penting Islam masuk ke wilayah Jepang. Namun, di abad 14, Islam juga sudah masuk ke Jepang. Pada masa itu, pedagang asal Arab datang sambil menyebarkan ajaran Islam. Tak berhenti sampai di sana, selama Perang Dunia Kedua, ratusan buku dan jurnal Islam tersebar di Jepang. Pembawanya, warga Jepang yang memeluk Islam. Jumlah Muslim di Jepang terus bertambah. Tahun 80-an, ada sekitar 30.000 pemeluk agama Islam di Jepang. Dalam kurun waktu 20 tahun, jumlahnya naik.
Tak kurang dari 100.000 umat muslim hidup di Jepang. 10% diantaranya warga asli Jepang. Sebagian besar muslim pendatang hijrah untuk mencari pekerjaan. Seperti di kawasan yang saya tuju ini, Shinokubo. Sebelumnya area ini terkenal dengan sebutan Korean Town. Shinokubo terkenal sebagai Korean Town, sebab sepanjang jalan ini tersaji mulai dari makanan hingga produk-produk Korea. Tapi sebagian kecil dari area ini terkenal juga sebagai Muslim Town, karena sejak awal tahun 2000-an, banyak warga pendatang Muslim yang datang ke sini untuk membuka usaha hingga membuat komunitas kecil. Di awal tahun 2000-an, pendatang dari Bangladesh dan Pakistan membuka usaha di kawasan ini. Mereka membuka toko yang menyediakan berbagai kebutuhan umat Islam di Tokyo. Inilah mengapa kawasan ini disebut Muslim Town. Selain kota Tokyo, agama Islam juga berkembang di kota-kota penyangga Tokyo. Salah satunya kota Chiba. Jaraknya 40 km dari pusat Tokyo. Kereta metro cara paling mudah untuk sampai ke sana. Hanya 1 jam perjalanan, saya sampai di kota Chiba. Chiba adalah daerah prefektur. Daerah ini banyak dikunjungi turis sebab dekat dengan Bandara Narita, salah satu pintu masuk Jepang. Di Chiba, saya akan bertemu dengan warga Indonesia yang menetap di sini. Purwati Kasmaja. Lebih kurang sudah 15 tahun ia tinggal di Jepang. Saat pertama kali, ia datang sebagai guru ngaji privat untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka tahun 2000. Mulai digalakan Muslim friendly, tantangannya seperti apa tuh? Iya, jadi kita tuh sering sholat, misalnya kalau pergi keluar, sering sholat di taman gitu, sering sholat di depan Eki gitu. Jadi mau nggak, walaupun sebenarnya agak malu juga waktu itu kan. Tapi Kehidupan Muslim di sini terus berkembang. Purwati kini bekerja sebagai staf di Arabic Islamic Institute Tokyo. Namun sehari-hari ia juga aktif di Masjid Hira, satu-satunya masjid di wilayah Chiba. Terutama berbagi ilmu membaca Al-Quran pada anak-anak. Kegiatan mengaji di Masjid Hira berlangsung setiap sore hingga malam hari. Wah. Woo. Woo. Pi. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Purwati juga sebagai penggagas aktivitas mengaji di masjid ini. Anak-anak Muslim yang aktif di lingkungan ini belajar mengaji hingga hafiz Al-Quran. masalah bahasa, sebab saya kan belum bisa bahasa Jepang dan waktu itu bahasa Inggris saya juga masih belentang-belentang gitu, hanya beberapa kata gitu. Tapi alhamdulillah kalau bahasa Al-Quran itu adalah bahasa universal, jadi Bismillah aja apa yang saya sampaikan tuh sampai ke anak itu gitu. Karena mungkin barang langka di sini kalau di Indonesia. Selesai mengunjungi masjid, saya diajak ke rumah Purwati. Lokasinya tak jauh dari Masjid Hira. Ia tinggal bersama 3 anaknya, Salih, Musa, dan Takwa. Serta suaminya Kiyoichiro Sugimoto atau kini dikenal dengan Muhammad Salman. Kecintaannya pada ajaran Islam membuat Salman memutuskan memeluk agama Islam. Tahun 2002, Salman dan Purwati pun menikah. Sebelumnya, Salman adalah tenaga profesional di sebuah perusahaan Jepang. Kini ia memutuskan untuk mengabdi pada Islam dengan berdakwah 100%. Simple, ajaran is simple, ya. It's follow the way how Muhammad SAW did, and they show us the way in Sunnah. So we have a 5 times prayer, and we have fasting, and alhamdulillah we have performed Hajj this year. So we try to implement everyday life.
Meski banyak tantangan, hidup sebagai minoritas tak menurunkan semangat keluarga ini untuk menjalankan perintah Allah. Kehidupan keluarga Purwati dan Salman menjadi gambaran saya. Dimanapun kita berada, halangan apapun yang dihadapi bukan menjadi alasan ketakwaan kita pada Allah berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hanya menebarkan cahaya Islam pada keluarga, tapi juga pada lingkungan yang lebih luas. Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya." 本当に人間は喪失の中にある信仰し善行に励み真実の忍耐を進める者以外